Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 200209129. Saya salah satu mahasiswi di UIN Arani di Banda Aceh dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas IPA SDMI 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai teori terbentuknya alam semesta, tata surya, bumi dan gerakannya, atmosfer dan lapisannya. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan masuk ke teori terbentuknya alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta. Nah, yang pertama ada teori Big Bang. Teori Big Bang dikemukakan oleh ilmuwan Belgia Abba Georges Lemaître pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas yang padat yang mengalami keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Semua galaksi di alam semesta akan memuai dan menjauhi pusat ledakan. Pada model Big Bang, alam semesta berasal dari ledakan sebuah konsentrasi materi tunggal miliaran tahun yang lalu secara terus-menerus berkembang sehingga lama-kelamaan menjadi lebih dingin, seperti sekarang. Nah, mengenai teori Big Bang, orang-orang banyak bertanya di mana dentuman besar Big Bang itu terjadi. Pertanyaan ini muncul karena pada saat terjadi ledakan, susunan Big Bang merupakan seluruh alam semesta. Ledakan tersebut tidak melemparkan materi ke ruangan. Ruangan mengembang dengan waktu tertentu, dan terbentuklah alam semesta. Demikian pula, pada galaksi tidak ada bagian pusat dalam alam semesta. Nah, yang kedua di sini ada teori keadaan tunak. Nah, menurut teori keadaan tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. Materi yang ada selalu terus-menerus datang, berbentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa dan membentuk galaksi baru dan menggantikan galaksi lama yang bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya. Nah, yang ketiga ada teori osilasi. Hampir sama dengan teori keadaan tunak. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Menurut teori osilasi sekarang, alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dokumen besar atau Big Bang. Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada dalam keadaan tetap dalam keadaan berosilasi. Bintang-bintang dapat mengalami pergerakan yang bisa diamati dalam arah radial yang mendekati atau menjauhi matahari. Pergerakan bintang-bintang mendekati atau menjauhi matahari ini dapat membuktikan terjadinya rotasi pada anggota tata surya atau galaksi. Nah, yang kedua kita akan masuk ke tata surya. Secara konseptual, tata surya adalah kumpulan dari beberapa benda langit yang terdiri dari bintang besar sebagai pusatnya serta semua benda yang terkait dengan gaya gravitasinya. Objek tersebut termasuk planet, meteor, asteroid, dan lain sebagainya. Di sekitar matahari terdapat banyak benda yang mengintarinya, dan salah satu benda langit paling penting ialah planet. Planet yang ada di tata surya kita berjumlah 8 buah. Masing-masing memiliki ukuran yang berbeda-beda dan garis orbit tersendiri. 8 benda langit tersebut berdasarkan lintasannya secara holikentris adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengitari matahari pada lintasan atau orbit masing-masing. Kemudian ada susunan sistem tata surya. Nah, tata surya sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Kemudian tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun, yakni 9,46 triliun kilometer. Benda-benda langit tersebut terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Adapun teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada teori nebula. Immanuel Kant 1749 sampai 1827
seorang ahli filsafat Jerman membuat suatu hipotesis tentang terjadinya tata surya. Dikatakan olehnya bahwa di jagat raya terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu lama-kelamaan berubah menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari, dan bagian kabut sekitarnya menjadi planet-planet dan satelitnya. Kemudian yang kedua ada teori awan debu. Teori ini mengemukakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Salah satu gumpalan awal itu mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan itu, membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin. Lama-kelamaan, gumpalan gas itu memipih menyerupai bentuk cakram yang tebal dan di bagian tengah yang lebih tipis di bagian tepinya. Partikel memipih menyerupai bentuk cakram yang tepat di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepinya. Partikel-partikel di bagian tengah cakram itu kemudian saling menekan, sehingga menimbulkan panas dan menjadi pijar. Bagian inilah yang disebut matahari. Bagian yang lebih luar berpusing sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan dan debu yang kecil-kecil, yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini berpilin. Nah, bagian ini kemudian membeku dan menjadi planet-planet dan satelit-satelitnya. Kemudian yang ketiga ada teori planetesimal. Nah, teori ini mengatakan matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang. Pada suatu masa, ada sebuah bintang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh. Akibatnya, terjadilah peristiwa pasang naik pada bintang itu menjauh. Sebagian dari massa matahari itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa sekitar matahari. Hal inilah yang dinamakan planetesimal yang kemudian menjadi planet-planet yang akan beredar pada orbitnya. Kemudian yang keempat ada teori pasang surut. Nah, disebutkan jika tata surya berasal dari matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Namun, dalam teori tersebut, James menyatakan jika tata surya diperkirakan berbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Sebagian matahari tersedot dan terlempar keluar kemudian membentuk planet-planet. Kemudian yang kelima ada teori bintang kembar. Nah, teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu, matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi keping-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Nah, kemudian ada karakteristik anggota tata surya. Yang pertama ada matahari. Nah, matahari merupakan bintang terbesar yang ada di sistem tata surya. Tidak hanya itu, matahari juga termasuk bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari berbentuk seperti bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Bagi bumi, matahari merupakan energi utama terciptanya kehidupan karena energi yang dimiliki oleh matahari, orang-orang yang berada di bumi dapat beraktivitas dengan lancar. Kemudian yang keduanya ada planet. Nah, menurut Persatuan Astronomi Internasional, benda langit bisa dikatakan sebagai planet jika memenuhi kriteria berikut ini. Pertama, mengorbit matahari. Yang kedua, bentuk fisiknya cenderung bulat. Planet yang termasuk ke dalam tata surya yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang memiliki ukuran paling besar yakni Jupiter, yaitu 4,441 mil. Sedangkan planet yang memiliki ukuran yang paling kecil yaitu 1,516 mil adalah Merkurius. Nah, kemudian yang ketiga ada planet kerdil. Nah, planet kerdil merupakan anggota dari sistem tata surya. Keberadaan planet kerdil ini baru diakui oleh Persatuan Astronomi Internasional pada tahun 2006 silam. Planet ketiga juga memiliki kriteria yakni yang pertama mengorbit matahari, yang kedua bentuk fisiknya cenderung bulat, kemudian yang ketiga orbitnya belum bersih dari keadaan benda angkasa lain. Yang selanjutnya bukan merupakan satelit.
Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit sendiri bisa dibedakan menjadi dua macam, yakni satelit alami, yaitu yang berbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Yang kedua, satelit buatan, yaitu satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap planet memiliki satelitnya masing-masing. Oleh karena itu, keberadaan satelit cukup berperan penting. Kemudian kita masuk ke tentang bumi dan gerakannya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut sebagai revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Apabila rotasi bumi hanya memerlukan waktu 1 hari untuk 1 putaran, maka revolusi bumi memakan waktu hingga 365 hari untuk mencapai 1 putaran mengelilingi matahari. Maka setiap 4 tahun kita memiliki tahun kabisat yang terdiri dari 366 hari dengan penambahan tanggal 29 Februari. Lintasan bumi ketika mengelilingi matahari bukanlah berupa lingkaran sempurna, melainkan menyerupai elips. Berarti, ada waktu ketika posisi bumi berada jauh dari matahari, tapi ada pula waktu ketika posisi bumi dekat dengan matahari. Posisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan musim dan perbedaan durasi siang dan malam. Kemudian ada beberapa pengaruh rotasi bumi. Yang pertama, bentuk bumi geonida. Yang kedua, peredaran semu benda-benda langit. Yang ketiga, peristiwa siang dan malam. Yang keempat, perbedaan waktu. Yang kelima, pembelokan arah angin. Dan yang keenam, perbedaan gravitasi. Beberapa pengaruh revolusi bumi. A. Gerak semu matahari atau pergeseran garis antara garis balik utara dan garis balik selatan terjadi tanggal 21 Maret, matahari tepat di atas khatulistiwa. 21 Maret sampai 21 Juni, matahari bergerak ke utara mencapai GBU. 21 Juni sampai dengan 23 September, matahari bergerak ke arah selatan hingga tepat di atas khatulistiwa. Kemudian 23 September sampai dengan 22 Desember, matahari bergerak ke selatan hingga mencapai GBS. 22 Desember sampai 21 Maret, matahari bergerak ke utara hingga sampai di atas khatulistiwa lagi. Kemudian B, ada perubahan siang dan malam. Pergeseran matahari sejauh 23,5 Celcius tersebut mengakibatkan berubah-ubahnya posisi belahan bumi yang menghadap ke matahari. Akibatnya, belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang yang lebih panjang dibanding malam. Kemudian yang C, ada pergantian musim. Di bumi belahan utara dan selatan mengalami 2 musim. Musim yang terjadi ada hubungannya dengan perubahan suhu. Jika lamanya siang lebih lama dibandingkan malam, maka terjadi musim panas sebaliknya. Cahaya dan panas dari matahari akan maksimal bila mengenai permukaan bumi secara tegak lurus. Karena kecondongan belahan bumi berubah-ubah, maka bagian permukaan bumi yang terkena sorot matahari secara tegak lurus berubah-ubah. Bila matahari bergerak ke belahan bumi utara, maka daerah tersebut lebih hangat dan cerah, maka terjadilah musim semi panas. Kejadian tersebut berlawanan dengan bumi belahan selatan, akan terjadi musim gugur dan musim dingin. Kemudian di daerah ekuator, pergeseran matahari mengakibatkan perubahan musim kemarau dan penghujan. Pada saat matahari berada di belahan utara, maka di Indonesia terjadi musim kemarau, sedangkan di daerah selatan akan terjadi musim penghujan. Kemudian yang D, ada perubahan pola gugusan rasi bintang tertentu yang terlihat di langit. Rasi bintang adalah pola khayal rekaman manusia untuk menghubungkan bintang-bintang yang terlihat dari bumi. Revolusi bumi terhadap matahari mengakibatkan gerak semu matahari dan rasi bintang satu ke rasi bintang lainnya dengan arah negatif sepanjang ekliptika. 1 kali putaran memakan waktu 1 tahun, sama dengan periode revolusi bumi. Selanjutnya kita masuk ke atmosfer dan lapisannya.
Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Di atmosfer terdapat unsur-unsur yang terkandung yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi matahari dan berguna sebagai penahan meteor yang jatuh ke bumi. Manfaat atmosfer. Nah, yang pertama yaitu melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa. Kemudian melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, kemudian mengandung macam-macam gas yang dibutuhkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, hujan, topan, badai, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas kembali tentang lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Nah, manusia pada lapisan troposfer masih memungkinkan untuk bernafas, sehingga tidak heran kita lihat para pendaki gunung masih bisa bertahan pada lapisan ini. Namun, bisa menyebabkan rasa lelah dan keringat dingin. Lapisan troposfer mengandung dua senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. Dua senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lain. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 12 km di atas permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan paling dasar yang dekat dengan bumi, maka troposfer berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Kemudian yang kedua ada stratosfer. Nah, lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Lapisan ozon akan menipis jika aktivitas di dunia banyak melakukan pengrusakan seperti penebangan pohon secara masif. Dan yang ketiga ada mesosfer. Dan yang keempat ada termosfer. Nah, termosfer merupakan lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi rendah maupun tinggi. Lapisan atmosfer terletak pada ketinggian 80 km sampai dengan 100 km. Setelah adanya lapisan atmosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh dari mesosfer. Kemudian ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 km sampai 3260 km. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Kekuatan atau gaya tarik bumi pada lapisan eksosfer rendah karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Inilah sebabnya kenapa pengaruh gaya barat pada lapisan ini sangat kecil, karena pada lapisan eksosfer mulai terjadi interaksi yang sangat keras dengan susunan gas-gas yang ada di luar angkasa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.